Pemirsa, kita awali informasi Sindo Today. Hari ini sebuah jembatan hanyut diterjang sampah akibat banjir bandang di Tuban, Jawa Timur. Sementara di Bojonegoro, Pasutri tewas terbawa banjir bandang, pemirsa. Di Tarakan, Kalimantan Utara, ibu anak tewas tertimpa longsor. Banjir bandang yang membawa material bambu menerjang sebuah jembatan di Desa Pelumpang, Tuban. Akibatnya jembatan bambu yang menghubungkan antar RW ini ambruk, lalu hanyut disapu banjir bandang. Akibat kejadian ini, warga harus memutar hingga sejauh 1 kilometer. Lah itu katanya hujan lebat di sana. Terus dapat kiriman air besar itu dari sini. Ada barongan, kalau sini ngomongnya satu dapur itu kehanyut itu terus nabrak jembatan. Sementara di Bojonegoro, setelah 3 hari pencarian, tim SAR akhirnya menemukan jasad Pasutri, Sukarbin 45 tahun dan Dinik 43 tahun yang hanyut di sungai akibat banjir bandang. Jasad ditemukan di Waduk Pacal atau berjarak 20 km dari titik hilang. Sebelumnya kedua korban terseret banjir bandang pada Minggu kemarin saat pulang dari sawah. Sementara saat kejadian, hujan lebat mengguyur kawasan hutan dan perbukitan yang berada di wilayah Bojonegoro bagian selatan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya genangan air di perumahan PPLG Waru membuat sejumlah warga lanjut usia dievakuasi petugas BPBD Jatim di Sidoarjo. Aktivitas warga lumpuh akibat banjir yang terjadi sejak Selasa lalu. Inilah genangan air di kawasan perumahan PPLG Indah, Waru, Sidoarjo. Akibat tidak mengalirnya aliran sungai ke muara laut, air masih tinggi dan bertambah karena hujan masih turun. Ketinggian genangan air mencapai 50 cm. Aktivitas warga lumpuh akibat banjir yang terjadi sejak Selasa lalu. BPBD Jawa Timur mulai mengevakuasi warga lanjut usia keluar dari lokasi banjir. Dengan menggunakan mobil, warga lansia yang berumur lebih dari 60 tahun dievakuasi keluar, diungsikan ke rumah keluarga atau kerabat di luar lokasi. Tadi kita evakuasi ke pinggir jalan dan menggunakan kendaraannya dari pinggir. Juga ada beberapa warga yang mengalami sakit pada saat itu, baik itu ada yang cuci darah, tadi melaporkan ke kami, dan kami antar ke jalan untuk bisa diantar keluarganya ke rumah sakit. Di kawasan Sidoarjo Utara, kondisi paling parah akibat banjir saat ini terjadi di Desa PPLG Waru. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, pencarian balita Rizky 3,5 tahun yang tenggelam terseret arus di selokan saat sedang bermain pada hujan tiba ini sampai hari ketiga pencarian belum ditemukan. Ya, petugas SAR gabungan kini masih berusaha melakukan pencarian dengan memperluas penyisiran di muara Sungai Kali Makmur. Petugas gabungan dari Basarnas dan BPBD Surabaya terus melakukan pencarian terhadap balita Rizky yang berusia 3,5 tahun yang tenggelam akibat terseret arus deras di selokan tidak jauh dari tempat tinggalnya di Bapatan Wiyung, Surabaya pada hari Selasa 24 Desember lalu. Ada 3 titik pencarian yang saat ini menjadi fokus tim Basarnas dalam menyisir Kali Makmur yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. 3 titik tersebut yaitu di aliran selokan menuju Sungai Kali Makmur, di sepanjang Sungai Kali Makmur, serta muara yang berada di sekitar Kali Makmur. Menurut Ketua Tim SAR Eko Aprianto, kendala pencarian korban di lokasi adalah banyaknya eceng gondok serta kondisi Kali Makmur yang berliku, sehingga harus membersihkan tanaman eceng gondok yang tumbuh hampir menutupi Sungai Kali Makmur. Untuk pencarian kita akan tetap melakukan seperti yang kemarin, tapi akan kita perluas. Kita perluas sampai mungkin nanti sampai GPD. Sementara itu, orang tua asuh balita Rizky dengan sabar menunggu di lokasi pencarian. Ia berharap anaknya bisa segera ditemukan. Ya, harapannya bisa ditolong gitu loh, Pak. Sudah ditolong. Iya, bisa ketemu lagi lah. Sebelumnya seorang balita bernama Rizky yang berusia 3,5 tahun tercebur ke selokan dan hanyut di arus deras selokan karena guyuran hujan. Sampai saat ini balita Rizky belum ditemukan.
Dan hingga hari ketiga, upaya pencarian balita Rizky masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari Surabaya, Harita Bayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 138 warga desa Tuluah, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati diduga mengalami keracunan makanan usai hajatan. Mereka kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit terdekat. Warga desa Tuluah, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ramai-ramai mengunjungi posko kesehatan Puskesmas Juwana di Balai Desa. Para warga berobat karena diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan berupa lontong sayur saat hajatan di salah satu rumah warga. Sebelumnya total ada sebanyak 138 warga yang diduga keracunan. Mereka mengalami muntah-muntah, menggigil, demam, hingga diare. Para warga yang keracunan kemudian dirujuk ke sejumlah rumah sakit, di antaranya Rumah Sakit Budi Agung, Puskesmas Juwana, RSUD RAS Wondo, dan Rumah Sakit Mitra Bangsa. Di sana makan lontong, tapi lontongnya dibungkus, makan di rumah. Setelah makan, jam 8 makan, reaksi saya itu langsung jam 3 sudah terasa. Kalau saya mulai pagi sudah reaksi. Kita mencari sampel makanan yang alhamdulillah masih ada dan segera kita amankan dan dikirim ke Semarang, nanti diperiksa apakah memang dari makanan ini benar. Sementara kita masih menunggu yang mungkin kurang lebih 3-4 hari, lambat ya 1 minggu mungkin hasilnya bisa kita ketahui bersama. Atas kejadian tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati langsung menerjunkan tim untuk mengambil sampel makanan untuk dikirim ke Laboratorium Semarang. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.